Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mama, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansyah, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Share kegiatan lagi. Nah, ini kegiatan aku di pagi hari ya Mams. Ini sekitar pukul 5.40 ya Mams. Nah, itu di luar lagi hujan deras, dan itu hujannya dari semalam ya Mams, dari sore juga sampai ini pagi ini juga masih hujan ya Mams, tapi semalam itu deras banget. Nah, pastinya ini rumput-rumput aku tambah subur ya Mams, karena ini udah beberapa hari hujan terus. Seperti biasa, ini kalau aku buka pintu jam berapapun itu pasti kucing-kucing aku pada bangun ya Mams. Jadi kucing-kucing aku itu tidurnya di teras, itu di atas kursi ya Mams yang ada di teras. Tapi itu aku sudah alas pakai kain lap yang hangat. Nah, ini mereka langsung bekerja ya Mams ke dapur, dan itu di atas meja kayu itu selalu aku sediakan ya Mams ikan rebus. Dan ini walaupun belum jatah makan pagi, ini aku kasih dulu ya Mams, kasih dikit aja, karena ini yang datang masih 3 ekor ya Mams, yang 2 lagi gak tahu tidur di mana. Jadi kucing aku kucing kampung ya Mams, kucing liar gitu, cuman karena udah terbiasa dikasih makan 3 kali sehari, bahkan mungkin lebih ya Mams. Jadi mereka tuh selalu nongkrong di rumah. Pokoknya kalau sudah pintunya terbuka, kadang mereka itu memang suka di dalam ya Mams, terutama di dapur. Nah, ini lanjut lagi ya Mams, setelah aku kasih makan sedikit aja, orang tuh bertiga ya Mams. Jadi ini aku buka pintu semua dan jendela. Nah, itu di luar masih gelap ya Mams, dan itu masih hujan rintik-rintik. Dan karena dari semalam itu hujan, jadi aku prepare ya Mams untuk jualan itu sudah aku timbang-timbang, dan itu ada beberapa bagian yang sudah aku timbang, dan itu langsung aku taruh di teras. Nah, itu kucing aku si Moja minta jatah juga. Ini kucing aku yang paling tua ya Mams. Nah, dia kalau digendong begitu ya Mams, nah itu kakinya mengangkang kayak gitu ya. Dan ini minta jatah juga ya Mams. Ini aku kasih makan dulu mereka biar agak tenang. Nah, ini dia Moja. Hai bunda-bunda, bilang nak. Nah, ini dia. Pokoknya manja kali dia kalau udah digendong ya Mams. Dan setelah aku kasih makan mereka itu, lanjut lagi Mams, aku beraktivitas di dapur. Ini aku mau masak sarapan. Jadi pagi ini aku cuma masak sarapan dadar telur aja Mams. Itu aku ambil telur 2 aja, cabai dan bawang. Jadi kalau nggak ada daun sup sama bawang putih juga nggak apa-apa ya Mams. Yang penting ada cabainya, dan ada penyedap juga garam ya Mams. Dan ini untuk sarapan Kak Sipa. Jadi kalau ada sisa nanti baru aku makan ya Mams. Tapi kalau biasanya kalau 2 telur itu memang dia sisakan ya Mams. Nah, itu karena di luar ya Mams, udaranya dingin, lagi hujan. Di sini aku kasih juga sama Kak Sipa minum teh manis. Nah, itu aku lagi bikin teh manis. Dispensernya juga sudah aku on kan supaya dapat air hangatnya. Nah, kalau pagi-pagi itu memang harus gercep ya Mams, karena pagi-pagi semua mau cepat ya Mams. Dan di sini karena anak sekolah udah pada aktif semua, jadi harus cepat-cepat bangun. Dan untungnya kalau kita beberes malam hari itu, pagi-pagi udah lebih gampang ya Mams untuk menyiapkan sarapan atau masak sarapan, karena piring-piring sudah dicuci semua dan kompor sudah bersih ya Mams, kinclong, dan sekitar dapur itu udah bersih lah. Pokoknya bersih-bersih di malam hari itu sangat bermanfaat banget. Nah, ini tugas pertama sudah selesai, dadar telurnya sudah matang, dan itu tehnya juga sudah aku seduh ya Mams. Nah, ini aku tinggal hidangkan aja di meja. Sementara Kak Sipa masih di kamar beberes, dan itu lanjut mandi lalu pakai baju sekolah ya Mams, dan lanjut sarapan juga. Tapi ini aku tinggal aja di dapur, dan aku lanjut lagi ke ruang tengah ya Mams. Ini aku lagi buka-buka gorden jendela ya Mams, dan di luar itu alhamdulillah sudah mulai reda. Kipasnya juga aku sudah pindahkan ya Mams ke tempat semula, karena itu malam dipakai Kak Sipa belajar di meja belajar ini ya Mams. Nah, itu Abang Moja sudah
keluar ya mams. Dia sudah selesai sarapan di gudang. Lampu-lampu di luar juga sudah aku matikan ya mams. Nah ini kalau di ruang tengah ini nggak bisa dimatikan langsung karena matahari belum ada. Jadi kalau belum ada matahari itu di sini gelap kali ya mams kalau di ruang tengah ini. Lanjut aku ke dapur, ini ke kamar mandi ya mams. Aku hidupkan dulu mesin cucinya dan itu airnya kuning banget karena hujan ya mams. Jadi airnya semua kuning. Nah itu kuning semua ya mams. Jadi nanti mau membilas juga aku nggak tahu ya mams. Mungkin aku tunggu dulu ya untuk airnya supaya dapat nanti air yang bersih ya mams. Agak siang dikit. Nah itu mohon maaf sekali ya mams, kamar mandiku itu penampakannya begitu. Itu bukan karena jorok tapi cat-catnya itu udah banyak yang terkelupas ya mams. Nah ini nunggu lagi nunggu jatah. Dan setelah itu aku skip aja ya untuk kegiatan apa ya, beberes barang-barang dagangan. Nah ini tukang becaknya sudah datang dan itu sudah aku sediakan semua barang-barang dagangannya mau diantar ke pelanggan. Dan setelah itu aku ngantar Kak Sipa, lanjut aku ke dapur lagi. Dan setelah mengantarkan Kak Sipa tadi sekolah ya mams, aku lanjut belanja aja ke warung terdekat dari rumah. Nah itu aku lagi menyiapkan bahan-bahan yang mau aku masak hari ini. Karena ini cuacanya dingin ya mams, dan itu di luar jadi masih hujan. Nah ini aku mau masak menu orang Medan gitu ya mams. Jadi di sini aku masak 2 menu aja. Dan ini ada teri, tahu, tempe yang sudah aku goreng ya mams. Jadi aku mau sambal aja. Itu ada cabai yang sudah aku blender dengan tomat dan itu ada bawang yang sudah aku iris-iris. Nah di sini aku mau masak sayur khas orang Medan ya mams. Pokoknya orang Tapanuli. Dan ini ada daun ubi, itu ada bahan-bahannya bawang merah, cabai merah, rimbang, sama bunga kecombrang ya mams. Mams kan tahu ya bunga kecombrang, jadi di sini disebut bunga palang. Kalau orang Batak bilang bunga kincung dan itu ada asamnya juga ya. Biasa dimasak dengan apa ya, asam pedas ya. Pokoknya kalau asam kincung dan bunga kincung itu dimasukkan ke apa ya, asam pedas itu paling nikmat ya mams, wangi juga. Nah yang pertama ini aku goreng dulu ya mams, bawang merahnya ditumis dulu sampai wangi. Baru nanti kita masukkan cabenya ya mams. Jadi kalau nyambal itu gampang aja, tapi di sini aku nyambal seperti aku biasa nyambal ya mams. Kadang aku bikin serai juga ya sama apa ya, daun salam ya. Aku sering juga lihat mams di rumah kalau nyambal itu pakai serai dan daun salam. Tapi di sini aku tidak ada serai, jadi aku kembali lagi ke cara aku masak biasa. Bawangnya sudah wangi dan lanjut aku masukkan ya mams untuk cabai dan tomatnya. Jadi kalau untuk nyambal itu gampang aja ya mams. Kalau untuk bahan-bahannya itu tinggal kita cemplung-cemplungkan aja. Dan ini tinggal tambah sama gula dan penyedap aja. Nah sambil aku masak, sambil mau sapa-sapa dulu ya mams. Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak dan teman-temanku semua. Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini gak butuh waktu lama ya mams, sambalnya sudah matang dan langsung aku campurkan aja tahu, tempe dan terinya. Menu pertama udah selesai dan ini lanjut menu yang kedua. Untuk kuali yang kotor aku taruh aja dulu ya mams di kamar mandi dan itu aku siram supaya lebih lebih gampang dibersihkan. Dan ini lanjut aku menumbuk sayurnya. Ini aku langsung tumbuk semua ya mams. Jadi untuk rempah-rempahnya tadi kita tidak giling ya mams atau ulek, tapi ini semua ditumbuk ya. Makanya di sini namanya sayur daun ubi tumbuk karena dia ditumbuk gini ya mams. Dan kalau di kampung aku di daerah kabupaten atau di desanya lagi ya mams, ini beda lagi namanya. Itu di kampung aku namanya silak-lak ya mams. Tapi kalau di kampung aku ini jadi menu utama. Makanya kalau di kampung aku tuh udah lengkap rempah-rempahnya ya mams. Selain rempah ini, cabenya juga banyak ya, bisa dicampur juga dengan cabai rawit dan dikasih serai juga sama asam. Pokoknya lengkap kayak menggulai biasa ya.
Dan enaknya itu dimakan pakai ikan asin yang sudah dibakar ya, atau digoreng. Pokoknya itu sedap kali kalau kita makan di pinggir sawah ya. Pokoknya itu bisa nambah-nambah. Pengen juga masaknya ini tiap hari ya Mams, tapi repotnya harus ditumbuk dulu baru digulai ya. Jadi kalau pengen itu kadang aku beli aja di rumah makan. Kalau di rumah makan ini tiap hari ada ya, pokoknya menu rumah makan gulai daun ubi tumbuk itu selalu ada ya Mams. Apalagi rumah-rumah makan yang murah meriah gitu ya Mams, ini tuh harus ada. Dan ini lanjut lagi aku masukkan santannya. Ini sebelum mendidih juga udah bisa dimasukkan ya Mams. Nah itu langsung aku masukkan. Kalau pas tadi menumbuknya itu tidak terlalu halus ya Mams, ini masih ada teksturnya gitu. Karena kalau halus sekali nanti jadinya bubur gitu ya Mams. Jadi pas kita kunyah itu masih ada teksturnya. Nah ini tinggal kita kasih garam sama penyedap ya Mams. Nah ini diaduk-aduk supaya jangan pecah santan. Dan sedikit informasi, kalau di daerah tempat tinggal aku sama di daerah kampung aku itu status dari menu ini tuh beda ya Mams. Kalau di sini tuh di rumah makan ya, seringnya di rumah makan dan hari-hari harus ada di rumah makan. Apalagi rumah makannya tuh rumah makan serba murah gitu ya, 10.000 atau pokoknya kalau di rumah makan Padang lah harus ada ini ya, dan rumah makan pesisir gitu. Tapi kalau di kampung aku ini tuh dimasak di acara yang agak lumayan sakral juga ya. Kalau pesta itu di hari pernikahannya gitu. Kalau di hari 7 bulanan juga ini dimasak ya. Dan di pesta anak baru lahir kan biasa kan, kalau anak baru 1 bulan kan biasa dipestakan gitu ya. Dan menu ini tuh harus ada. Nah itu tadi ada yang kelewat ya Mams, itu ada pati santan atau santan kentalnya itu sudah aku masukkan. Kalau masak sayur itu apalagi yang bersantan ya, biasanya aku tambahkan pati santannya di akhir ya Mams, supaya lebih segar aja. Nah ini tinggal aku salin karena itu sudah matang. Dan alhamdulillah ini sudah selesai ya Mams, 2 menu hari ini. Ada sambal tempe tahu teri dan ada sayur daun ubi tumbuk khas daerah aku. Dan setelah ini lanjut lagi ya Mams, aku bersihkan kompor dan sekitarnya. Dan ini kan harus dibersihkan ya Mams. Nah tadi ada banyak percikan-percikan pas aku nyambal. Ini tuh yang wajib dikerjakan ya Mams, bersihkan kompor dan sekitarnya tuh selesai masak. Karena kalau kita biarkan tambah lama tambah menumpuk ya Mams. Yang lama jadi mengering dan yang baru tuh tambah menumpuk lagi ke yang kering gitu ya Mams. Jadi tambah lama tambah jorok ya. Nah ini selagi ini masih lunak atau masih basah gitu ya, jadi dia lebih gampang untuk dibersihkan. Dan sekalian aku bersihkan dan aku sapu-sapu ya Mams area dapur ini. Jadi kalau selesai masak dapurnya udah bersih, jadi kita juga lebih tenang untuk istirahat sebentar dan bisa lagi mengerjakan kerjaan yang lain. Apalagi lantai aku kan nggak keramik ya Mams, cuman perlak biasa. Dan ini tuh tadi aku lap-lap karena kan ada juga percikan-percikan minyak dan percikan air juga ya. Jadi harus dilap, kalau enggak bisa kepleset ya. Dan ini lanjut aku balikkan lagi ya untuk keset kakinya. Dan untuk cerita bilas pakaian itu aku belum bilas ya Mams, masih aku gantung dan aku keringkan di kamar mandi karena airnya itu kuning ya Mams, jorok sekali. Dan ini aku lagi tunggu air yang bersih ya, baru aku bilas kain-kain semua. Dan ini sudah di akhir video ya Mams. Terima kasih buat Mams dan teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.